Pernahkah kamu merasa putus asa dan tidak berharga? Jika iya, ingatlah momen ini. Kamu yang sedang bernapas saat ini adalah pemenang sejati yang telah menyingkirkan 300 juta pesaing di awal kehidupanmu. Kamu berhasil selamat dari lingkungan yang asam, menembus benteng sel telur yang kokoh, dan membuktikan bahwa kamu adalah yang paling tangguh. Kamu dilahirkan bukan karena produk kebetulan, melainkan sebuah kemenangan mutlak. Jadi, jangan pernah menyerah pada keadaan. Bangkitlah karena jiwa seorang pemenang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Berikut adalah kisah penciptaan kita. Selamat menyaksikan. Selama hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Setelah itu, jutaan diantaranya akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungannya yang asam. Namun, banyak juga yang selamat karena adanya unsur pelindung yang disediakan dalam cairan yang mengelilingi mereka. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks, yaitu lubang yang menuju ke dalam rahim. Biasanya lubang ini tertutup rapat, tetapi di sini serviks terbuka selama beberapa hari saat wanita sedang mengalami ovulasi. Sperma berenang melalui lendir serviks yang telah menipis menjadi konsistensi yang lebih cair agar jalurnya menjadi lebih mudah. Begitu berada di dalam serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Meskipun jutaan sperma akan mati saat mencoba melewati lendir tersebut. Beberapa sperma tertinggal dan tersangkut di lipatan serviks, tetapi mereka mungkin akan melanjutkan perjalanan kemudian sebagai cadangan bagi kelompok pertama. Di dalam rahim, kontraksi otot rahim membantu sperma dalam perjalanan menuju sel telur. Namun, sel-sel yang menetap dari sistem kekebalan tubuh wanita salah mengira sperma sebagai penyerang asing dan menghancurkan ribuan sperma lainnya. Selanjutnya, setengah dari sperma menuju ke tuba Fallopi yang kosong. Sementara setengah lainnya berenang menuju tuba yang berisi sel telur yang belum dibuahi. Sekarang hanya tinggal beberapa ribu yang tersisa di dalam tuba Fallopi. Silia atau rambut getar yang kecil mendorong sel telur menuju rahim. Untuk melanjutkan, sperma harus mendesak melawan gerakan ini untuk mencapai sel telur. Beberapa sperma terjebak di dalam silia dan mati. Selama bagian perjalanan ini, zat kimia di saluran reproduksi menyebabkan membran yang menutupi kepala sperma berubah. Akibatnya, sperma menjadi hiperaktif, berenang lebih kuat dan lebih cepat menuju tujuannya. Akhirnya, sperma mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma awal yang tersisa. Sel telur ditutupi oleh lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus mendorong melewati lapisan ini untuk mencapai lapisan luar sel telur yang disebut zona pellucida. Ketika sperma mencapai zona pellucida, mereka menempel pada reseptor sperma khusus di permukaannya. Hal ini memicu akrosom mereka untuk melepaskan enzim pencerna yang memungkinkan sperma melubangi lapisan tersebut. Di dalam zona pellucida, terdapat ruang sempit berisi cairan yang berada tepat di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi
perjalanan yang berbahaya dan melawan rintangan yang luar biasa, sebuah sperma tunggal menempel pada membran sel telur. Dalam beberapa menit, membran luar mereka menyatu dan sel telur menarik sperma ke dalam. Peristiwa ini menyebabkan perubahan pada membran sel telur yang mencegah sperma lain menempel padanya. Selanjutnya, sel telur melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lain menjauh dari sel telur dan menciptakan membran fertilisasi yang tidak dapat ditembus. Saat reaksi menyebar keluar, zona pelusida mengeras, menjebak sperma manapun yang tidak beruntung karena tertangkap di dalamnya. Di luar sel telur, sperma tidak lagi dapat menempel pada zona pelusida. Sementara itu, di dalam sel telur, materi genetik pria yang padat mulai menyebar. Materi genetik wanita yang terbangun oleh penyatuan sperma dengan sel telur selesai membelah, menghasilkan pronukleus betina yang juga berisi 23 kromosom. Saat pronukleus jantan dan betina terbentuk, benang seperti jaring laba-laba yang disebut mikrotubulus menarik keduanya saling mendekat. Kedua set kromosom tersebut bergabung bersama, menyelesaikan proses fertilisasi. Pada saat ini, kode genetik yang unik mulai muncul secara instan menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Sel tunggal baru ini, yaitu zigot, adalah awal dari seorang manusia baru. Dan sekarang silia di tuba Fallopi dengan lembut menyapu zigot menuju rahim, di mana ia akan tertanam di lapisan rahim yang kaya, tumbuh dan menjadi matang selama 9 bulan ke depan sampai siap untuk dilahirkan. Jangan pernah merasa dirimu tidak berharga atau gagal. Ingatlah, kamu adalah satu-satunya pemenang yang berhasil menyingkirkan 300 juta saingan di awal kehidupanmu. Kamu terlahir ke dunia ini bukan karena kebetulan, tapi karena kamu adalah yang paling tangguh, paling cepat, dan paling siap untuk bertahan hidup.